Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Wahyuni dengan NIM A1C4190014. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Filum Annelida. Yang akan saya lakukan di sini adalah mengamati morfologi luar dan anatomi dalam dari cacing tanah. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengenal keanekaragaman hewan Filum Annelida. Yang kedua, untuk mengobservasi morfologi dan struktur hewan yang termasuk Filum Annelida. Yang ketiga, untuk mengelompokkan hewan yang termasuk ke dalam Filum Annelida ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan persamaan dan perbedaan dari ciri-cirinya. Yang keempat, untuk menempatkan Filum Annelida sesuai dengan taksonominya. Dan yang kelima, untuk mengobservasi dan mengidentifikasi ciri-ciri khas dari setiap kelasnya. Baiklah, Annelida berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Jadi, Filum Annelida ini merupakan hewan yang tubuhnya berbentuk seperti cincin atau bersegmen-segmen. Ciri-ciri Filum Annelida ini, yang pertama sudah pasti tubuhnya berbentuk seperti segmen-segmen dan memiliki otot. Yang kedua, hewan ini bersifat tripoblastik dan hewan ini sudah memiliki rongga tubuh sejati. Yang ketiga, hewan ini memiliki simetri tubuh bilateral. Yang keempat, pada tubuh hewan ini memiliki cuticula, bentuknya yang tipis dan selalu dalam keadaan lembab. Yang kelima, respirasinya melalui permukaan kulit dan difusi. Oleh karena itu, kulitnya selalu dalam keadaan lembab. Yang keenam, sistem peredaran darah pada hewan ini merupakan sistem peredaran darah tertutup. Yang ketujuh, Annelida termasuk hewan hemaprodit, yaitu hewan yang memiliki kelamin ganda pada satu individu. Yang kedelapan, sebelumnya sudah disebutkan bahwa Annelida memiliki tubuh yang bersegmen-segmen dan di antara segmen satu dan segmen lainnya memiliki sekat yang disebut dengan septa. Dan yang terakhir, yang kesembilan, hewan yang termasuk ke dalam Filum Annelida hidup di tanah yang lembab, hidup di air, atau di laut. Baiklah, klasifikasi dari Filum Annelida terbagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama Polychaeta, yang kedua Oligochaeta, dan yang ketiga Hirudenia. Yang pertama, Polychaeta. Polychaeta merupakan hewan yang memiliki banyak rambut, struktur tubuhnya bersegmen dan memiliki parapodia yang digunakan sebagai alat gerak. Contoh dari kelas ini adalah cacing palolo, cacing wawo, cacing laut, dan lainnya. Yang kedua, Oligochaeta, yaitu hewan yang memiliki sedikit rambut, kebanyakan ditemukan hidup pada tempat yang lembab, di tanah, dan pada air laut. Contoh dari kelas Oligochaeta adalah cacing tanah, dan kelas yang terakhir adalah kelas Hirudenia. Hewan yang termasuk ke dalam kelas Hirudenia adalah hewan yang memiliki tubuh pipih. Pada bagian depan dan bagian belakang tubuhnya agak meruncing. Hewan kelas ini memiliki alat penghisap dan hidup pada inangnya dengan cara menghisap darah. Contoh dari kelas ini adalah lintah dan pacet. Jadi, cacing tanah yang akan kita amati merupakan hewan invertebrata yang termasuk ke dalam Filum Annelida karena memiliki tubuh yang bersegmen-segmen dan termasuk ke dalam kelas Oligochaeta karena memiliki sedikit rambut pada tubuhnya. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum ini adalah yang pertama, cacing tanah, yang kedua, permukaan kaca, yang ketiga, papan seksi, yang keempat, silet atau gunting, dan alat tambahan berupa jarum, pinset, dan styrofoam untuk mempermudahkan kita dalam pengamatan. Cacing tanah biasa ditemukan pada tempat yang lembab karena sebagian dari tubuh cacing tanah terdiri atas air. Itu akan mendukung proses pernapasannya karena cacing memiliki kulit yang lembab.
Baiklah, ini merupakan proses pengamatan dari morfologi cacing tanah. Jadi, tubuh cacing tanah itu terdiri atas segmen-segmen. Tubuh cacing tanah dibedakan atas bagian anterior dan posterior. Pada anteriornya terdapat mulut dan beberapa segmen yang menebal disebut klitelium. Cacing tanah tidak memiliki kepala tetapi memiliki mulut pada ujung anteriornya. Pada pengamatan ini, banyak bagian tubuh dari cacing tanah yang tidak teramati karena cacing yang diamati ukurannya terlalu kecil, oleh karena itu akan dilengkapi dengan hasil dari literatur. Nah, untuk mengamati bagian-bagian tubuh dari cacing tanah dapat kita lihat pada gambar yang asli dan gambar yang didapatkan dari literatur. Setelah memastikan cacing benar-benar mati, kemudian kita masuk ke dalam proses pembedahan pada cacing. Proses pembedahan pada cacing dimulai dari daerah kliteliumnya menuju ke bagian bawah cacing. Setelah terbedah, kemudian kita amati sistem organ yang ada pada cacing tanah. Tentunya tidak semua organ dapat teramati karena keterbatasan alat dan bahan. Oleh karena itu, hasilnya dilengkapi dari literatur. Ini merupakan perbandingan antara hasil pengamatan dan gambar dari literatur. Baiklah, berdasarkan pengamatan yang telah kita lakukan terkait morfologi dan anatomi dari cacing tanah, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa cacing tanah termasuk ke dalam filum Annelida karena tubuhnya bersegmen-segmen yang berbentuk seperti cincin, dan klasifikasinya termasuk ke dalam kelas Oligochaeta karena hewan ini memiliki sedikit rambut pada tubuhnya. Baiklah, sekian video pengamatan dari saya tentang pengamatan morfologi dan anatomi dari cacing tanah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.